Whatever I'm doing here is none of your business. My name is Django. Hai bioskoper semuanya, mudah-mudahan kalian baik-baik saja. Kita masih dalam pandemi virus corona. Jangan lupa protokol kesehatan 3M. Dan yang belum divaksin, segera vaksin. Kali ini bioskop jadul akan menceritakan sebuah film koboi yang melegenda sepanjang masa, Django. Film ini direquest oleh Pace Kemone. Apa kabar Pace? Rilis pada tanggal 6 April 1966, bintang utama Franco Nero, Jose Bodalo, Loredana Nursiak, Angel Alvarez, Gino Pernice, Eduardo Fajardo, dengan sutradara Sergio Corbucci. Film ini berkisah tentang seorang koboi bermata biru yang menyeret peti mati di perbatasan Amerika Meksiko. Tiba di kota hantu zona netral di tengah perang antara perwira Konfederasi Mayor Jackson yang rasis dan musuh bebuyutannya Jenderal Hugo Rodriguez bersama para revolusioner yang ditakuti. Dapatnya koboi yang memperkenalkan dirinya sebagai Django itu menghadapi dua pasukan pembunuh sadis? Ikuti saja ceritanya. Film ini dimulai dari perbatasan Meksiko, Amerika. Terlihat seorang gelandangan mengenakan seragam Union sedang menyeret peti mati. Dari atas bukit ia menyaksikan bandit Meksiko mengikat seorang pelacur yang melarikan diri bernama Maria. Mereka mengikatnya ke jembatan dan mencambuknya. Namun bandit-bandit itu dikirim ke neraka oleh antek-antek Mayor Jackson. Mantan perwira konfederasi rasis yang siap membunuh Maria dengan menyalipnya di atas salib yang terbakar. Lelaki misterius itu menuruni bukit kecil sambil menyeret peti mati. Kemudian dengan mudah menghabisi orang-orang itu, menawarkan perlindungan kepada Maria dan memperkenalkan dirinya sebagai My name is Django. Singkat cerita, tibalah mereka di kota hantu yang dihuni oleh Nathaniel, seorang bartender, dan 5 pelacur. Nathaniel menolak kehadiran mereka karena kamar telah penuh. Django meminta kunci kamar seorang pelacur dan membayarnya, kemudian menyuruh Maria segera tidur dan istirahat. Nathaniel menjelaskan bahwa kota tersebut merupakan zona netral dalam konflik antara si kaos merah, Mayor Jackson, dan kaum revolusioner Jenderal Hugo Rodriguez. Who I know or who I don't is no concern of yours. Tak lama kemudian, datang pendeta Jonathan antek Mayor Jackson, memandang curiga ke arah Django yang sedang menikmati makanannya. Tapi Django menyapanya dengan semburan tutup botol mengenai mukanya. Dia pun berlalu. Di tempat lain, Mayor Jackson sedang bersenang-senang dengan buruannya. Latihan menembaki orang-orang Meksiko yang menantangnya seperti babi buruan. Kemudian datang Jonathan melapor bahwa ada orang baru di kota. Kembali ke zona netral, Jackson dan anak buahnya tiba untuk mengambil uang perlindungan dari Nathaniel. Django menantang dengan lisan kepada 2 antek Mayor Jackson yang melecehkan seorang pelacur. Ringo, salah seorang antek itu, bersiap untuk menembak tapi dihalangi Jackson sambil memasukkan peluru ke senapannya dan berucap bahwa ia berani atau gila seperti Yankee yang telah menembak 5 anak buahnya di tepi sungai. Tapi dengan cepat Django menjawab dengan 5 tembakan menjatuhkan semua antek yang dibawa Jackson dan menyisakan 1 peluru untuk sang mayor. Tapi Django membiarkan Mayor Jackson hidup dan menantangnya untuk kembali membawa semua kaki tangannya. Pagi pun tiba, terlihat Django keluar dengan menarik peti mati menuju sebatang kayu. Nathaniel yang ketakutan mencoba membujuk Django agar segera meninggalkan tempatnya karena Mayor Jackson akan datang menghabisi semua yang ada. Tapi Django tak mengubah pendiriannya, menunggu Jackson dan anteknya tiba. Sambil mengisap cerutu, Django duduk di atas peti mati dari balik batang kayu yang terbujur
Di sana ia menanti dengan tenang kedatangan Mayor Jackson dan antek-anteknya. Beberapa saat kemudian Jackson pun tiba dengan seluruh gengnya. Mereka mulai mendekat. Django membuka peti matinya dan mengeluarkan benda bulat memanjang dengan rantai peluru menggantung, kemudian menghamburkan pelurunya ke arah mereka. Menjatuhkan sebagian besar antek-anteknya, tapi membiarkan Jackson dan beberapa anteknya melarikan diri. Sambil membantu Nathaniel menguburkan mayat, Django melayat ke makam Mercedes Saro, mantan kekasihnya yang dibunuh Jackson. Di depan hotel, Brother Jonathan, antek Mayor Jackson, datang, menuduh Maria penyebab semua ini dan telah berbuat dosa. Hal itu membuat para pelacur saling tuduh dan perkelahian pun terjadi. Mereka bergumul dengan lumpur. Tak lama kemudian, Hugo dan para revolusionernya tiba dan menangkap mata-mata Jackson, Brother Jonathan, yang kebetulan berada di situ. Sebagai hukuman, Hugo memotong telinga Jonathan, kemudian memaksa untuk memakannya dan menembaknya dari belakang. Di depan gerbang makam, anak buah Hugo menghadang Django dan Nathaniel, bahkan memukul Django dengan senapan, kemudian membawa mereka menemui Hugo di hotel. Been quite a while since I've seen your dirty face. This is Django. Ternyata Hugo adalah teman lama Django. Django pernah menyelamatkannya dari penjara. Django pun membalas perlakuan mereka di gerbang makam tadi dan impas. What the hell is it? Django pun mendemonstrasikan bagaimana ia menembak antek-antek Mayor Jackson dengan senapan mesinnya. Kemudian ia memberi petunjuk caranya mendapatkan senapan mesin itu. Dengan membelinya di Pecos dari uang merampok emas Mayor Jackson yang saat ini di Mexico Army Fort Chariba. Berangkatlah mereka ke Fort Chariba dengan kereta kuda Nathaniel. Berkedok membawa pelacur untuk tentara yang memang dilakukannya seminggu sekali oleh Nathaniel. Di dalam kereta ada Django, Hugo, dan 4 revolusioner. 2 diantaranya bernama Michael dan Ricardo. Tidak lupa senapan mesin Django yang memungkinkan mereka membantai banyak tentara. Setiba di Fort Chariba, kereta kuda itu disambut gembira para tentara yang datang berkerumun. Penutup dibuka. Michael pun menghamburkan peluru senapan mesin ke arah tentara, sementara Django, Hugo, dan Ricardo berjuang menuju emas, dan mereka pun mendapatkan emas itu, kemudian melarikan diri. Jackson mengejar mereka tetapi terpaksa berhenti ketika para pencuri itu memasuki wilayah Amerika. Setiba di hotel, mereka disambut dengan meriah. Django meminta bagian emasnya, tapi Hugo ingin menggunakannya untuk mendanai serangannya pada pemerintah Meksiko. Dia berjanji untuk membayar Django begitu dia berkuasa. Malam itu Ricardo mencoba memaksakan dirinya menggoda Maria dengan kasar, tapi ditegur Hugo. Ricardo menodongkan pistolnya ke arah Hugo, tapi Django menendang tangannya dan perkelahian pun terjadi. Perkelahian itu berakhir dengan kematian Ricardo. Hugo mengizinkan Django menghabiskan malam dengan Maria, tetapi ia memilih pelacur lain. Django menyuruh pelacur itu mengalihkan perhatian orang-orang yang menjaga rumah tempat disembunyikannya emas, sambil ia menyeret peti matinya melalui cerobong asap dan turun ke tempat penyimpanan emas itu. Django memindahkan emas-emas itu ke dalam peti matinya dan mengaktifkan senapan mesinnya sebagai pengalih perhatian. Sambil ia memuat peti matinya itu ke dalam sebuah gerobak, tiba-tiba Maria datang menodongkan senapannya, memohon Django membawanya bersama. Dan mereka berdua pun pergi membawa peti mati berisi emas itu. Sesampai di jembatan, tempat mereka pertama kali bertemu. I love you, Django. Leave all that gold here, Django. It'll bring heartache. Django memberitahu Maria bahwa mereka harus berpisah, tapi Maria memintanya untuk meninggalkan emas itu agar mereka dapat memulai hidup baru bersama. Saat senapan Maria siap tembak itu terjatuh dan meletus, kuda kaget, gerobak pun terguncang, dan peti mati itu terjatuh menggelinding masuk ke dalam pasir apung. Django berusaha mendapatkan kembali emasnya, tapi ia hampir tenggelam. Maria coba menyelamatkannya dari atas jembatan, tapi anak buah Hugo menembaknya. Maria terluka. Django diselamatkan Hugo, tapi ia mendapat hukuman sebagai pencuri.
Where is the gold? Michael meremukkan tangan Django. Kemudian Hugo dan gengnya itu berangkat ke Meksiko. Memasuki Meksiko, dari balik bukit batu, Mayor Jackson telah menunggu Jenderal Hugo dan gengnya melintas. Selanjutnya kaum revolusioner itu dibantai oleh Jackson dan tentaranya. Tak satu pun yang hidup. The Major will be on his way here any minute. Don't you know that, Django? Django kembali ke hotel. Mereka hanya menemukan Nathaniel di sana. Django menyuruh mengobati Maria. Dan meskipun tangannya hancur, ia harus bersiap membunuh Jackson untuk mencegah pertumpahan darah lebih lanjut. Django berpesan kepada Nathaniel bahwa ia menunggu Jackson di makam dan tolong sembunyikan Maria. Tak lama kemudian, Jackson bersama anteknya tiba. Didapatinya Nathaniel sendirian yang mengatakan bahwa Jackson menunggunya di makam. Tanpa sepatah kata, Jackson melontarkan 3 peluru ke arah Nathaniel dan berlalu. Di tempat pemakaman, Django menunggu Jackson sambil mempreteli pistolnya agar ia bebas untuk menggunakan tangannya yang remuk itu. Ia berusaha menyandarkan pistolnya di palang salib Mercedes Saro kekasihnya yang dibunuh Jackson. Beberapa kali dan selalu gagal. Mengambil revolver yang terjatuh dengan giginya, menjepitnya, dan menyandarkannya ke salib. Tepat sang geng Jackson tiba. Jackson menembak salib Saro sambil mengejek. Dia berkata tidak mendengar Django berdoa. Django pun berteriak, "Dapatkah kamu mendengar ini?" Can you hear this? Sambil menarik pelatut berulang kali melontarkan peluru ke arah Jackson dan antek-anteknya, membunuh semuanya. Django meninggalkan pistolnya di salib Saro, kemudian terhuyung-huyung keluar dari pekuburan itu, siap memulai hidup baru bersama Maria. Dan film pun berakhir. Sekian dulu dari Bioskop Jadul. Jangan lupa like, share, subscribe, supaya tidak ketinggalan cerita jadul dari Bioskop Jadul. Terima kasih sudah nonton di Bioskop Jadul. Have a good day. Bye.